sepanjang masa hanya memberi Monas tutup. Ya, jam 6 pagi udah buka ya. Libur kalau hari Senin. Ayo, ada hati-hati awas. Buka. Ya, betul. Sampai rangkas balik lagi langsung ke sini. Oke, kita muter dulu. Tawaf dulu. Tawaf dulu ya, tawaf. Kita mau nyebrang. Ke kiri.
3. Yo. 1, 2, oke. Dari pertama, dari kedua, jaga jarak ya. Jaga jarak dulu. Tunggu dulu, dari kedua. Ikuti. Nah, kita tolong dulu. Pantulan. Kita tolong air mancur dulu ya. Baru ngomong gitu jadi dulu ya. Ayo kita. Pak, ini Pak. Tolong ya. Yang baru pertama, baru pertama apa jalan. Kita hadapkan posternya di jalan. Poster hadapkan di jalan. Posternya hadapkan di jalan. Benar. Matanya berlinang, bintang dan genap. Awal nih, air mancur loh. Kita di sini aja. Saya nggak tahu. Bu. Mas tolongin dulu. Jalan. Ngomongnya dulu. Ibu tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya, tapi dia mengharapkan dia suksesan. Dia mengharapkan anaknya bisa menjadi tulang punggung keluarga dan negara. Tapi sekarang banyak yang menjadi pengkhianat bangsa. Ya Allah, tolong kabulkan doa-doa saya. Mereka menyebar semua harus turun untuk peduli dengan keadaan negeri tercinta ini. Kita di mana-mana sudah dijajah oleh oligarki di P2 terutama ya di daerah Banten. Mari kita bersama rebut kembali NKRI. Jangan hanya kita sebagai kacung di negeri sendiri. Indonesia harus berjaya. Indonesia tetap makmur, adil, sentosa, sejahtera ya, karena Indonesia itu negara yang kaya, makmur, tidak untuk diambil seluruh kekayaannya oleh mereka. Indonesia harus sejahtera. Hanya itu yang kami harapkan. Semoga Pak Prabowo mendengar apa keinginan rakyat, terutama batalkan X2 PP itu ya apa PP namanya yang 12%.
12. Ya, 2 dan pajak 12% itu ya akan merasa keberatan. Hanya itu Pak, kami harapkan semua. Karena apa? Mereka bodoh, mereka miskin, mereka senang menjajah kita. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan pendidikan anak bangsa Indonesia. Tolong perhatikan pendidikan kesehatan bangsa Indonesia. Tolong perhatikan semuanya. Cabut PSN 2, cabut PSN Rembang, cabut semua PSN yang bermasalah. Cabut PSN yang mementingkan oligarki. Janganlah kau jadi pengkhianat. Janganlah kau jadi pengkhianat bangsa. Kami tahu Indonesia ini kaya raya dengan hasil buminya. Indonesia kaya dengan hasil buminya. Tetapi salah mengelola. Seandainya kalian jujur semua, tidak ada koruptor, tidak ada uang di bawah meja, tidak ada uang money politik, pasti setiap warga akan subur, makmur, kaya, sejahtera. Ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah ya Allah, selamatkan negeri ini dari kejahatan Cina komunis, dari kejahatan Cina rakus, dari kejahatan para pengkhianat. Bapak polisi yang terhormat, terima kasih banyak atas kebaikan Bapak telah membolehkan ibu-ibu, emak-emak yang sudah di atas 50 tahun ini mengeluarkan unek-uneknya di air mancur, tempat di mana kami berdiri. Di depan kami ada patung MH Tamrin, patung para pejuang, patung pejuang yang memperjuangkan, khususnya memperjuangkan tanah Jakarta, tanah Indonesia. Semoga kalian bukan menjadi pengkhianat bangsa. Ya Allah ya Tuhan, tolong sampaikan, berikanlah pemimpin kami kesehatan agar dapat memberikan rakyatnya kesejahteraan baik lahir maupun batin. Sekian, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo pasti rasa kebangsaannya tinggi, pasti ada jiwa kesatria, pasti ada rasa kebangsaan yang tinggi karena Bapak adalah seorang jenderal. Pak Prabowo, terima kasih banyak seandainya Bapak membuat rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat bersama Bapak Prabowo, Pak. Ya Pak ya, jangan khawatir Pak, kami bersama emak-emak semua rakyat, semua bersama Pak Prabowo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok katanya perintah dulu. Laut sudah diuruk, padahal itu adalah hak kita, rakyat Indonesia. Kita tidak kekurangan tanah, tenaga ahli untuk mengelola sumber daya alam kita. Sungai diuruk, laut dipagar, itu kan hak milik kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan undang-undang atau konstitusi lagi untuk menangkap awan, kita bisa menggunakan cara kita, cara rakyat untuk menangkap awan, karena ini adalah negara kita. Banyak tenaga ahli kita yang berkompeten di bidangnya. Kepada Pak Prabowo Subianto, kembalilah himbaukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sistem Pak, dengan menerapkan sistem Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal-pasalnya, maka semua keadaan negara ini akan berjalan dengan sebagaimana mestinya di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Kita punya tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kita tidak perlu orang luar Pak untuk mengurus negara kita Pak. Anda adalah seorang militer. Anda harusnya berlaku lebih keras untuk orang-orang yang mengintervensi negara ini. Sudah. Mana? Wanita ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Patung Kuda untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2024. Karena kami merasa bahwa negara kami tidak sedang baik-baik saja dengan adanya PPN. kedua yang diaku sebagai program PSN, kami sebagai rakyat yang berdaulat merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Jadi hari ini kita semua yang di sini sebagai emak-emak berteriak bahwa negara ini adalah negara yang berkedaulatan, bukan negara milik nenek moyang kalian. Kalian yang tidak, bukan ada berada dari bangsa Indonesia, tidak berhak merampas, tidak berhak menduduki, tidak berhak untuk mengambil alih dan merampas secara paksa tanah-tanah yang ada di seluruh pesisir pantai kami. Kami tidak mau negara kami seperti menjadi negara Singapura. Kami adalah rakyat yang berdaulat. Jadi, hai Agus, kami tidak terima. Saya mau kamu dihukum karena sudah berbuat zalim sama rakyat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Tangkap Jokowi dan kroni-kroninya, seret ke penjara dan hukum yang seberat-beratnya karena telah membuat sengsara rakyat 10 tahun. Rakyat dizolimi, sekarang tambah lagi tanah rakyat dirampas oleh oligarki. Kami sebagai rakyat Indonesia tidak rela, dan Jokowi harus dipenjarakan dan diadili yang seberat-beratnya, dimiskinkan karena kita sebagai rakyat Indonesia sudah hidup kita semakin sengsara, semakin menderita, tetapi Jokowi tetap melenggang dan tenang-tenang saja, tidak memikirkan bagaimana rakyat sekarang ini telah menderita, ditambah lagi tanah-tanah rakyat yang sudah berpuluh tahun tetapi diberikan kepada oligarki. Takbir, Allahu Akbar. Pada maju semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mama berada di sini. Pertama adalah memperingati Hari Ibu. Kedua, kita sangat prihatin di mana saat ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi rupanya banyak yang tidak mengerti atau banyak yang tidak memahami, sehingga semuanya banyak yang diam. Karena banyak yang diam bilang, mama yang militan, yang selalu peduli dengan anak cucu kita nantinya. Kita di sini saat ini tahu bahwa dua sangat berbahaya. Untuk itu dua harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan kesejahteraan rakyat kita. Di sini buat para pejabat yang ikut andil dalam berlangsungnya P2 ini harus bertanggung jawab karena tidak mungkin oligarki bisa bekerja tanpa didukung oleh pengkhianat Indonesia. Diberikan karpet merah untuk itu. Ayo kita tangkap Jokowi beserta kroni-kroninya untuk diadili dan dihukum sesuai dengan amal perbuatan yang setimpal, karena perbuatannya selama ini sudah menyengsarakan rakyat semuanya. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini memberikan kita ada
Adili Jokowi. Jangan ibu. Adili Jokowi yang telah merusak. Ya udah ibu, terserah ibu. Di sini aja udah. Kira-kira rakyat. Daerah. Dulu, biar lu gampang ambilnya. Ya. Tetap di sini kan tapi di lingkaran. Sedang lara. Karena anak-anak dan anak yang menjadi penjara bangsa. Mereka berkolaborasi dengan kita rambut akun hanya untuk ujung. Kasihan anak bangsa ini. Tolong Pak, bela negara Pak. Bapak yang plat merah, tolong bela negara Pak. Bela negara Pak, jangan bela Cina rakus Pak. Kasihan Pak, Banten tersori nih Pak, Rembang tersori nih Pak. Tolong Pak. Bela negara Pak. Indonesia saya milik Indonesia, bukan milik Lipo, bukan milik Cina, bukan milik siapa-siapa. Indonesia milik anak cucu bangsa Indonesia. Yang sudah menjadi ternyata bukan bela negara, tapi bela oligarki. Ibu Putri menangis. Rinti dan ayo, Ibu Putri menangis. Tanah airnya diambil oleh Cina rakus abuan. Kedua, negara dalam negara. Itu adalah satu kezaliman. Kezaliman terhadap rakyat bangsa dan sekitarnya. Jangan biarkan mereka menjarah negeri ini. Bela negara Pak, bela negara Pak. Tolong bela negara Pak, jangan bela Cina rakus aguan, Cina rakus Antoni Salim, Cina rakus Tommy Winata. Tolong bela negara Pak, tolong bela negara, tolong bela negara. Tumbuhkan rasa kebangsaan, tumbuhkan rasa kebangsaan. Ibu Pertiwi menangis Pak, jangan biarkan. Bapak-bapak polisi, terima kasih. Bapak telah menjadi aparat yang membela rakyat, bukan membela oligarki. Jangan bela oligarki Pak. Judi online, tangkap-tangkapin Pak. Pembuat narkoba, tangkap-tangkapin Pak. Jangan ibu-ibu atau rakyat yang ditangkap Pak. Tolong Pak, bela negara Pak. Bela negara, bela negara. Indonesia adalah daerahnya subur. Pak, jangan bela negara, jangan bela Cina Pak. Pak, Pak. Bela negara Pak, jangan bela Cina Pak. Bela negara Pak. Jangan mau jadi kacung-kacung Cina Pak. Jangan mau jadi kacung-kacung Cina Pak. Bela negara Pak. Jangan biarkan sumber daya alam Indonesia dijarah oleh Cina komunis. Nikel di bawah kabur 300 triliun lebih. Emas, timah, perak, semua di bawah kabur. Kita hutang. Kita hutang ke Cina, tapi uang rampasan dari kita. Uang rampasan Cina dibawa kabur oleh Cina dan diberikan ke kita sebagai hutang. Lawan Cina komunis. Jangan biarkan Cina komunis berkembang di negeri ini. Pak, Bapak driver, bela negara Pak, bela negara Pak. Jangan biarkan Cina menjarah negeri ini Pak. Jangan biarkan Indonesia, negara Katulistiwa, negara Zamrud Katulistiwa
negara kaya raya dijarah oleh segelintir orang. Kasihan Pak, Ibu Pertiwi menangis. Ibu Pertiwi melahirkan TNI, melahirkan Polri. Mereka menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berguna dunia akhirat, bukan menjadi bodyguard Cina oligarki, bukan menjadi kacung-kacung oligarki. Yakin itu, jika ibu Anda meninggal pasti sedih kalau anak-anaknya menjadi kacung oligarki. Kalau dia masih ada, dia juga sedih. Tolong jangan biarkan ibu-ibu, bapak-bapak menangis, menderita, melihat anaknya menzalimi rakyatnya sendiri. Bisa menjadi orang yang besar negara. Sedih. Menzalimi rakyat Banten khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Tolong diperhatikan, bapak-bapak polisi yang baik hati, yang ganteng-ganteng, yang terhormat, belalah rakyat, jangan bapak bela yang salah, jangan bela oligarki, jangan bela Cina komunis, jangan bela Cina rakus. Nah, dunia hanya sementara, kiamat sebentar lagi. Kiamat sebentar lagi, Pak. Bapak-bapak yang terhormat, tolong Pak, Indonesia adalah negara termakmur di dunia. Singkong nunggu di mana-mana tanpa dirawat. Tapi rakyat dimiskinkan, dibodohkan, dan dihinakan oleh segelintir orang. Kami yakin Tuhan akan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya yakin bapak-bapak polisi dan bapak-bapak TNI dalam hati mereka adalah Indonesia tanah kebangsaannya, tidak membela Cina. Judi online lepaskan, game online lepaskan, pinjaman online lepaskan. Jangan mereka berkembang biak di atas penderitaan rakyat. Supaya ibu-ibu bisa melihat, bisa bahagia. Ibu cinta Indonesia nggak, Bu? Kita ya, Bu ya. Pak, cinta Indonesia nggak, Pak? Pak, cinta Indonesia nggak, Pak? Jauh, Pak. Jangan jauh, Pak. Pak, bela negara, Pak. Oke, sekarang tuh. Pak, jangan Pak. Yang semuanya maju ke merapat. Maju ke merapat.
usianya sudah 82 tahun masih bersemangat berjuang. Bagaimana yang muda-muda? Bagaimana yang muda-muda? Apakah dia malu? Mana yang turun sebenarnya? Di manakah mereka? Jangan kalah lama sama ini yang usianya sudah 82 tahun. Tangkap Jokowi. Bayangkan di Rempang mereka penduduk asli Riau melanggar zaman dahulu kala sudah berada di situ, tetapi mereka diusir. Bayangkan aparatnya malah melihat saja, saya studi itu di mana DPR. Kenapa membiarkan rakyatnya yang telah dipilihnya, yang telah diusulnya, rakyat sana mereka melihat saja warganya, rakyatnya teraniaya dan dianiaya. Bahkan ada seorang dandaya mau memiting warganya. Bayangkan begitu hebatnya kehancuran negara sejak 10 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan doa para ibu-ibu di hari ibu ini bisa terkabul, bahwa anak-anaknya kembali sadar dan kembali bela negara. Saja. Bapak, bela negara Pak, jangan bela kita laku saja Pak. Banyak bantu Pak. Bapak. Oke, kita kembali lagi di sini. Sebetulnya untuk apa sih? Saat orang lain udah mau libur, tapi kita di sini untuk apa? Kami kesini karena kami peduli atas apa yang terjadi pada negara kita Indonesia. Yang hari ini mungkin sebagian dari bapak-bapak tidak pernah tahu apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita di Banten dan kemudian di Rempang. Tahu, saudara-saudara kita di sana, mereka diusir, dipukuli, dan diambil mata pencarian mereka. Hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. Sungainya diuruk. Jangan berkata kalau itu jauh dari kita. Nanti kalau kita diam sekarang, di mana rumah kalian akan mereka ambil. Di sini saya berdiri, kami adalah ibu-ibu. Kami tidak ada hubungan dengan politik, tapi kami peduli. Kami tidak mau anak-anak kami nanti akan menjadi jongos di negara mereka sendiri yang kaya. Kami ingin dan kami menuntut pemerintah berdiri bersama rakyat dan melawan kekuatan Cina, Aguan, Tommy Winata, Antoni Salim. Karena mereka lah di mana sekarang banyak ribuan dari saudara-saudara kita kehilangan tanah mereka. Jadi tolong untuk semua saudara-saudara kita semua di sini, kita akan berjuang bersama dan kita akan meminta untuk membatalkan PIK 2 dan juga membebaskan Rempang. Terima kasih. Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu pengguna jalan. Selamat sore Pak Polisi yang terhormat, yang terhormat, yang selalu membela negara, untuk membela rakyat kita. Bapak Polisi, kami aliansi rakyat pemuda Berkata kalau itu jauh dari kita. Nanti kalau kita diam sekarang, di mana rumah kalian akan mereka ambil. dan sore ini ada pesan kepada Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang menginginkan bukan untuk kita, bukan segi sengsara. Pendidikan mereka harus diutamakan, kesejahteraan rakyat Indonesia harus diutamakan. Jangan biarkan negara dirampas oleh Cina komunis. Jangan biarkan rakyat Indonesia menderita. Pulau Mangrove, Pulau Cangkir sudah dipagar,
mangrove sudah dirusak, laut sudah dipagar, mereka mata pencariannya hilang tidak ada. Halo Bapak, Bapak yang terhormat, Bapak pejabat yang terhormat, silakan lewat, selamat sampai tujuan, tolong bela negara. Mohon maaf, saya ngomongnya agak keras sedikit, karena dari hati dan lubuk yang paling dalam, saya sangat sedih rakyat Indonesia termiskinkan, terbodohkan 10 tahun terakhir ini. Tidak ada pembelaan dari seorang pemimpin Jokowi untuk membela rakyatnya. Mereka hanya memikirkan dinastinya. Ibu-ibu, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu menderita dengan 10 tahun terakhir ini? Sangat menderita. Sangat sekali. Sangat menderita. Tolong perhatikan Pak Prabowo. Bapak adalah seorang jenderal yang terhormat, yang gagah, yang berwibawa di mata dunia. Saya yakin Bapak akan memberantas para koruptor, kejahatan sesuai janji Bapak. KPK tidak efektif jika ada masih money politik atau uang di bawah meja. Betul. Betul Ibu-ibu? Betul. Apakah ada kasus yang dijalankan selama ini atau dipetieskan? Ada. Ada. Banyak kasus-kasus yang dipetieskan. Nikel dirampok, lebih dari 300 triliun. Bank Indonesia di depan kita ini meminjamkan uang 2.000 triliun lebih kepada salah satu naga. 700 triliun kepada naga yang lain. Tapi orang Indonesia, apa yang dikasih? Indonesia dikasih penderitaan. Saya tidak mengada-ngada. Kalau tidak percaya, datang langsung ke Bank Indonesia. 2.000 triliun, bayangkan kita minjam kemana-kemana. Tapi uang dikasih ke Cina komunis. Lawan Cina komunis. Cabut PSN 2. Cabut PSN Rempang. Cabut PSN Surabaya. Orang wali, hasil tambangnya bagikan untuk rakyat. Maju terus. Merdekakan rakyat dari kemiskinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pengguna jalan yang hari ini sedikit terhambat dengan kegiatan mak-mak hari ini. Hari ini adalah Hari Ibu. Situasi dan kondisi kenapa mak-mak hari ini berdiri di patung kuda ini. Karena Ibu Pertiwi menangis dengan situasi dan kondisi anak bangsa banyak yang dikriminalisasi. Kasus Rempang baru-baru ini rakyatnya dikriminalisasi, mereka diusir seperti binatang. Dan kasus PEK 2 ini juga yang sama. Kasus Dumai, kasus Morowali, dan kasus-kasus yang lain. Memang kasus ini bukan terjadi pada hari ini, tapi ini sudah tahun menahun tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintahan. Malah makin parah. Harapan demi harapan kaum ibu kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini yang harusnya segera mengambil alih dengan persoalan hari ini. Kenapa? Rakyat semakin menderita, oligarki semakin merajalela, memporak-porandakan perekonomian negara Republik Indonesia. Kenapa? Hari ini harapan kaum mak-mak yang hari ini disebut Hari Ibu
Ibu Pertiwi menangis melihat rakyat, anak-anak yang tidak berdosa, mereka menjadi korban ketidakadilan oleh para oligarki, dan pemerintah harusnya hadir mengambil alih dengan persoalan hari ini. Tapi sampai hari ini belum juga rakyat hadir, pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini. Persoalan bukan hanya Rempang, persoalan bukan hanya PIK 2, persoalan perburuhan hari ini juga semakin merajalela. Pemerintah juga tidak pernah berpihak terhadap kaum buruh Indonesia. Sampai saat ini tentang upah kenaikan 6,5% pun dihambat. Apalagi dengan UMSK provinsi, kabupaten, kota, sampai saat ini PJ gubernur juga tidak berani menetapkan. Kenapa? Karena ada indikasi Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa kementerian yang hari ini menakut-nakutin dan ikut membentengin para oligarki, yaitu pengusaha-pengusaha yang hari ini merajalela, seolah-olah kalau kenaikan upah itu perusahaan akan tutup. Itu namanya tidak adil, tidak ada yang namanya tutup. Mereka hanya mencari upah yang paling rendah, dia akan berpindah. Tapi pemerintah tidak pernah hadir di dalam persoalan perburuhan, apalagi persoalan-persoalan yang lain. Ini situasinya semakin merebak. Soal kesehatan ini kita dinina-bobokkan seolah-olah COVID, seolah-olah ada wabah yang betul-betul menakutkan. Tapi ini adalah alih-alihnya bisnis semata untuk para oligarki. Kita jangan takut para emak-emak, karena kita berjuang. Jangan melihat kita ini hanya beberapa emak-emak yang hadir di tempat ini. Tapi tetap kita konsisten, kita berjuang adalah untuk anak cucu kita ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus berjuang? Harus memberikan fondasi, memberikan pemahaman terhadap rakyat. Apalagi pengguna jalan yang hari ini merasa terganggu dengan kehadiran emak-emak hari ini. Padahal kami ini adalah berjuang bukan untuk kami, bukan untuk kaum emak-emak, karena kaum emak-emak inilah yang sangat menderita paling utama tentang perekonomian. Kenapa? Upah rendah, pajak naik 12%. Yang konon katanya yang naik 12% adalah barang mewah. Apakah ini kita percaya? Ini yang kondisinya. BPJS naik, tentang BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan juga akan naik. Ini adalah penting bagi kaum emak-emak. Bagaimana ke depan asupan gizi terhadap anak-anak ke depan ini membutuhkan asupan gizi. Apabila upah itu betul-betul layak bagi rakyat. Hari ini upah itu hanya untuk lajang, bukan untuk yang berkeluarga. Ini harusnya semua paham, semua tahu. Tidak semua pengusaha memikirkan keluarganya, tapi hanya berpikir tentang lajang. Ini yang harusnya pemerintah hadir agar keadilan ini betul-betul dinikmati oleh rakyat, bukan para oligarki semata. Kami juga tidak anti tentang penanaman modal. Kami juga tidak anti dengan investor. Tapi investor juga harus diatur tentang keadilan itu. Investor juga harus diberikan persyaratan yang benar di negeri kita. Kenapa? Undang-undangnya sudah juga melanggar. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia
bahasa Indonesia ini adalah harga diri sebuah bangsa. Tapi kenyataannya Indonesia tidak memberikan persyaratan bahasa Indonesia. Ini yang tidak adil. Padahal tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu ada persyaratan tentang bahasa di mana mereka akan bekerja. Ini yang harusnya sama-sama pahami. Saya rasa hari ini rakyat Indonesia sama-sama mari kita berjuang untuk menatap masa depan lebih baik. Karena apa? Jangan sampai negara kita ini dijajah oleh negara-negara yang memang akan menunggangi persoalan perekonomian Indonesia. Bukan dijajah tentang tembak-menembak, tapi tentang perekonomian. Ini yang harusnya saya meminta kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, segera ambil alih. Bapak Presiden, jangan takut, kami akan mendukung sepanjang Bapak betul-betul mengambil keputusan dengan tegas untuk keadilan rakyat Indonesia. Pasti kami mendukungnya. Karena apa? Mereka para pejabat yang terlibat PSN 2 harus ditangkap dan diadili. Itu adalah benar. Kalau itu juga tidak dilakukan, maka jangan berharap rakyat akan mendukung. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, boleh nggak? Satu lagi. Satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan cuma sekedar aja. Maksudnya kalau bisa ini sebenarnya dari awal pertama kita melihat Jokowi pertama kerja itu satu periode memang benar, benar-benar bekerja untuk NKRI. Begitu kedua kali bukan untuk NKRI, dia hanya cawe-cawe untuk lingkungan keluarganya dia dan para pejabat. Dan saya sangat berharap ini harusnya Jokowi berpikir dong, ibarat kereta cepat itu tidak perlu ada, kayak LRT tidak perlu ada, artinya itu cuma masuk untuk menghemat, jangan sampai rakyat ini bikin susah. Kenapa? Itu besar pasak daripada tiang, ibarat kita berumah tangga. Kita tidak memperhitungkan bagaimana pendapatan kita, pengeluaran kita. Pada akhirnya rakyat yang dibebankan untuk bayar pajak. Itu sudah tidak etis cara berpikir seperti itu. Tidak penting kereta yang harganya mahal, tidak penting. LRT pun tidak penting. Yang penting cukup dengan busway. Rakyat sudah cukup bahagia. Bahkan hanya untuk segelintiran pejabat yang berwenang hanya ingin mencari cuan. Janganlah seperti itu. Akhirnya sekarang rakyat itu menderita kena pajak 12%. Coba tolong dipikirkan kepada yang cawe-cawe, tolong untuk NKRI, untuk rakyat. Kekayaan kita, hasil bumi kita di bawah, itu sudah kaya. Belum laut kita. Sekarang hasil kita dijual ke luar negeri. Yang makin enak, coba Singapura. Tambah luas, Malaysia tambah luas. Kita, rakyatnya yang menderita. Coba dipikirkan. Tolong rakyat harus bersatu. Tolong Jokowi ditangkap dan diadili. Cawe-cawe itu belum layak itu gizi Gibran Putu Saka. Tolong diperhatikan ya. Jangan hanya undang-undang diacak-acak hanya untuk kepuasan keluarga dinastinya dia. Tolong ya, tolong pada rakyat harus pintar beli melihat suasana negara kita ini bukan baik-baik saja. Negara kita sedang prihatin tidak baik-baik saja. Terima kasih. Rakyat bersatu. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,
saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda agar menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pak, yang murni dan konsekuen. Karena itu sistem, Pak. Karena ini sekarang setelah 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, demokrasi rusak, konstitusi diacak-acak. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sistem, jadi semua akan berjalan sesuai dengan koridor-koridornya, Pak. Kalau perlu sekarang anak-anak sekolah ini dari penataran penghayatan pengalaman penghayatan pengamalan dan Pancasila. Jadi di situ ada agama, jadi dia terhadap sesama manusia juga dia bisa. Sekarang ini Pak, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999 sampai 2002 itu telah terjadi 4 kali amandemen, Pak, dan terjadi kerusakan di mana di situ hanya untuk kepentingan kekuasaan oligarki tapi tidak untuk rakyat. Seharusnya kebijakan agresif itu ditujukan untuk rakyat, Pak. Ini hukum yang agresif, tetapi untuk rakyat. Jadi rakyat yang menderita, cuma nyolong ayam, udah habis dihakimin, dituntut berapa lama. Coba yang korupsi itu, koruptor itu, Pak. Koruptor ditangkap, jangan dimaafkan, Pak. Yang benar aja. Anak-anak sekolah, jika ini untuk di bidang pendidikan kembali diterapkan sebelum masuk sekolah itu seperti dulu gitu. Ini anak-anak sekolah juga Pancasila juga nggak ada yang hafal, Pak, kan aneh banget gitu loh. Mereka lebih suka main gadget, suka main game gitu. Ini kalau Bapak menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, semua akan berjalan sebagaimana mestinya, Pak. Nggak perlu lagi kita demo sana, demo sini. Kita punya putra-putra bangsa terbaik yang berkompeten di bidangnya, di bidang hukum, di bidang politik, sosial, budaya. Mereka akan bisa membereskan semua ini. Semoga Bapak bisa memutus mata rantai dari selama ini dengan pemerintah Jokowi untuk menghakimi dan mengadili dan menangkap Jokowi. Bapak harus memutus mata rantai dengan Jokowi. Hari ini mereka yang jadi korban. Kalau suatu saat kalian yang jadi korban, apa iya? Gak ngena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Desember 2024. Kita di sini memakai kebaya sebagai untuk memperingati Hari Ibu. Dan juga sekaligus sebagai aksi tutup tahun Aliansi Rakyat Menggugat. Kami akan terus melawan, apalagi pada saat negara kami terancam kedaulatannya, di saat di mana saudara-saudara kami yang ada di Banten dan di Rempang sedang terancam perampasan tanah tempat mereka tempat tinggal dan sekaligus mata pencariannya. Kami di sini akan berdiri bersama masyarakat Banten dan juga masyarakat Rempang. Kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Kami akan melawan Aguan. Kami akan melawan Antoni Salim. Kami akan melawan Tommy Winata.